tempat yang sambil berbicara pada inilah salah satu tujuan rembuk ini, bukan hanya untuk praktisi dan sekali-kali bukan hanya untuk orang tua, tetapi intinya adalah untuk generasi muda. Karena pada generasi muda inilah semua warisan-warisan ini akan dititipkan dan sekali-kali. Nah, malipos minapan pasti kewinten kirang penjelasan di dia niki. Malipos niki sandi menambahkan senior-senior tidak pendidikan ala duaji, walaupun seolah-olah menjadi peserta sebenarnya dialah yang pantas duduk di sini kita nggih. Ampura-ampura. Nah, ini pertanyaan barusan kita nggih. Memang ring sejroning pemargi sanesampun wau ketetesin dipertegas malih ring wajib dikatakan Pak Kodi bahwa ruatan wayang itu jelas wenten ring sejroning sudah ada wenten ring sejroning penyampulengir yen ring sejroning penyampulengir menjantan sampun pasti pakamnya sudah jelas. Apakah dia menggunakan agam empulengir, apakah dia menggunakan agam-agam yang lain dan sebagainya, termasuk upekara tahapan-tahapan prosesinya juga akan berbeda sedikit, walaupun esensinya sama, termasuk lakon ceritanya juga berbeda sekali-kali. Nah, tetapi dia tidak akan mempertentangkan Nika karena Nika bukan bidang yang seperti itu, walaupun memang secara akademis seperti itu. Nah, selanjutnya tentang Sudemalu. Sekali lagi bahwa Sudemalu pengelukatan wayang itu adalah salah satu pengelukatan yang sangat utama, seperti sanesampun disampaikan oleh Pak Kodi bahwa ngruat ikang jenano bahasa serem. Jadi bagaimana pertunjukan wayang itu mampu meruat jenano itu, kalau kita turunkan maknanya adalah pikiran, kalau kita turunkan lagi itu adalah emosi. Bagaimana tadinya yang keruh, emosi yang tidak stabil itu ketika dipertontonkan wayang menjadi tenang. Karena di dalam pertunjukan wayang itu wenten carita mawu sesama, carita mawu perkara. Ada salah satu kutipan seperti itu. Di dalam cerita itu ada tatwa, ada pengetahuan, ada esensi ketuhanan. Di dalam cerita pewayangan itu ada sesana, ada etika di sana. Termasuk di dalam cerita pewayangan itu juga akan diterapkan berbagai penerapan bebantengan, termasuk pada ritus-ritus sapurege, termasuk pada ritus-ritus Sudemalu. Nah, pada ritus Sudemalu inilah nanti penerapan konteks pengetahuan pewayangan itu berkembang. Maka dari itu ada ruatan-ruatan yang bersifat sangat spesifik. Misalnya tadi disinggung ada yang disebut pengelukatan penyumpal bolong. Ini biasanya berkaitan dengan kelahiran tertentu yang pada tubuhnya ada lubang. Jadi pada teks ini pebayuhan konon wonten yang disebut pebayuhan penyumpal bolong utawi pengempet bolong. Setiap kelahiran orang ada lubang miskal pada tubuhnya berdasarkan hari lahir. Hari lahir mereka kembali berdasarkan pancawarna. Umanis misalnya, bagian yang berlubang itu ada pada bagian perut. Makanya cenderung permasalahannya konon adalah pada sistem pencernaan. Nah, penyumpal bolong ini juga wajib dilakukan agar orang yang belajar sastra, belajar pengetahuan itu kesediaan. Kalau tidak akan berhasil sebelum bolong ketika disumpal gitu. Ini bukan ngomongin lubang yang lain ya, dewa senyum-senyum gitu. Bukan, ini adalah lubang kelahiran kita gitu. Nah, ini senior ini sampun membukti gitu. Nah, jadi tentang kelahiran, apain di mana bagian lubangnya, apa pengaruhnya, ini yang harus diluar. Makanya wenten pebayuhan penyumpal bolong sekali sanan empok dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kaitan dengan sube asuba karno gitu. Seharusnya saya menyebutkan bahwa kelahiran sebagai manusia itu kan sungguh utama gitu. Karena manusia bisa melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk gitu. Dari perbuatan baik dan buruk itulah manusia terlahir kembali, sehingga dia membawa karmanya, membawa pala karma, buah dari perbuatannya itu. Nah, makanya kalau kita lihat dari tenun pewajaan pewetuan jelas tidak ada kelahiran yang sempurna. Tetap ada kurang lebihnya. Sekali yang kutip
karena ini sangat spesifik, ring tenung lontar Panca Penawo, pebayuhan penglukatan Panca Penawo. Ini dijelaskan, orang yang lahir humanis misalnya, dia memiliki kebaikan, jadi ada nilai plus dalam diri, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kesucian, kecerdasan dan sebagainya. Tetapi di satu sisi dia juga memiliki nilai minus, gampang pikirannya dipengaruhi, gampang pikirannya bimbang, pikirannya kemana-mana dan sebagainya. Jadi tujuan rumah tangga itu adalah untuk menyeimbangkan ini, bukan menghilangkan. Karena manusia tanpa rasa takut itu sangat berbahaya. Manusia tanpa kebimbangan itu sangat bahaya. Tetapi yang berlebih itulah yang tidak baik. Makanya dalam prosesi ruatan disebutkan secara sederhana itu ada dua prosesi, yaitu dengan upacarya. Upacarya itu artinya dengan dia merubah dirinya melalui hal-hal yang bersifat skala dengan berusaha merubah karakternya sendiri. Yang kedua ada yang disebut upakara. Inilah yang disebutkan tentang yantra, tentang mantra, tentang simbol-simbol magi yang mampu mempengaruhi manusia. Jadi itulah agama Bali. Yantra, tantra, mantra itu dilibatkan termasuk dalam ritus ruatan wayang, entah itu Sudamala ataupun penyapu leger. Nah, kembali ke teks Warna Kosong menyebutkan bahwa ada 5 sarana yang dijadikan untuk ruatan, dan yang tertinggi ini adalah jenama. Sauca ini menjadikan kata suci. Jadi asal katanya adalah sauca. Sauca ini adalah upaya pembersihan batin. Nah, inilah tujuannya kenapa dilakukan ruatan. Bukan berarti untuk menjadikan manusia itu baik sepenuhnya, dan bukan berarti untuk menghilangkan negativitasnya. Sama seperti orang yang kelahiran misalnya pada Pancawaropahing disebutkan dalam teks tenung Panca Penawo. Dia memiliki karakter yang sangat kuat seperti Bima. Jika wanita lahir pada Pancawaropahing, dia cenderung kuat seperti lelaki. Nafsu makannya besar, emosinya tidak stabil. Tetapi apa? Dia memiliki kekuatan fisik yang bagus. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat baik sekali. Pengaruh buruk inilah yang diupayakan diseimbangkan. Makanya ada prosesi penglukatan, penguatan. Tujuannya bukan untuk menjadikan manusia itu sempurna, bukan. Menjadikan manusia mengetahui jati dirinya. Menjadikan manusia jenananya, pemikirannya di luar. Sehingga dia memiliki wiweka, memiliki daya nalar, mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk sekali pernikahan. Inap sekali pernikahan. Poin pertanyaannya nih. Nah, makin puniki minat Pak iring garis tambahan. Saya wau sampun kayak wedar atau suryo sembelih lagi pisan. Nah, puniki duan mau enten pertanyaan tentang zaman. Niki dia menurut pada prasasti anak Bandung, prasasti bebetin zaman Marakata dengan istilah aringit. Artinya itu pada tidak salah itu abad ke-9 ya, 9-10 itu atau abad 10-11 wayang itu lahir berdasarkan prasasti itu lahir di sekitar itu. Sanewau mau tokoh kiwon tengen begitu. Berdasarkan Sri Mulyono, kiwon tengen dalang punika tanpa teh ring kiwon tengen sang menonton. Tengen dalang itu kiwo bagi penonton. Kiwonya dalang punika tengen dari. Makanya begini sepertinya mesti ada pertemuan antara yang ditonton dan yang menonton. Makanya pertunjuk itu mesti komunikatif. Kalau pertunjuk itu tidak komunikatif berarti tidak ada pertemuan antara objek dan subjek di sini. Makanya kalau penonton tuh mengatakan Rono itu jahat, dalang itu tidak.
Kenapa? Karena dalam penonton tuh melihat tangan kirinya Drono yang aktif. Ini wayang ini yang bergerak di mata penonton, tetapi di mata dalam tangan kanannya yang bergerak, maka tangan kirinya yang mati. Makanya Begawan Drono itu lebih banyak kanannya yang aktif, bukan kiwonya. Tetapi di mata penonton kirinya Drono itu dianggap aktif. Makanya Pak Madro mengatakan Dorono itu corah. Itu adalah tokoh yang corah, nganep penonton. Tetapi dia di balik itu sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa kalau kita melihat di Bimoruci. Di mana ada murid sejati, di sanalah muncul guru sejati. Drono saat itu bukan guru jahat, tetapi dia guru sejati. Kenapa? Karena diimani oleh murid yang sejati. Bima murid yang sejati, muncullah guru sejati masuk, yaitu apa? Acintya. Aniko kalau kita ngomongan keyword dengan dipertunjukkan wayang. Tadi kalau tidak salah perbuatan dalam hubungannya subo asubo karma. Mungkin pertanyaan itu Diki, apakah Atman yang diruat atau apa yang kita tuh? Artinya ada lapisan. Nah, Niko, menurut dia, kalau berdasarkan kekawin Nirarto dan Nirarto Prakerta, ulah kalau jangan tu nangire ngantu haken tekan perbuatan baik perbuatan buruk yang akan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Tapi kalau di dalam Nirarta Prakerta Dharma kadarmo tinut nio selaku nio mantun perbuatan dharma dan adharma yang akan menuntun kita di jalan untuk menuju tempat tujuan. Terus kalau begitu berarti Atman itu tidak perlu diruang. Karena perbuatan baik dan buruk ini akan mengantarkan dia kemudian gendong utang-utang pes. Ada yang deposito pesnya. Menurut dia yang diruat itu adalah badan kasarnya, panca mahabhutanya. Karena kita punya keinginan untuk panca mahabhuta, badan sang si abeng di Upokaro cepat kembali ke panca mahabhuta. Karena dia panca mahabhutanya itu dipengaruhi oleh aktivitas saat itu. Mungkin dia mau kocel-kocelan, mungkin anggo mencuri, anggo korupsi dan lain sebagainya. Mungkin bugenasnya gitu kan di bawah sawun ke kena salah ucap, kan? Kenapa mereka gomberi dan kilat itu ada batas suara. Ya nado nak ngubung gomberi di sanur dan mendingan ulin diwud. Ya nado alilintar di Jemberano dan mendingan di Karangasem. Tetapi kalau ada orang yang kita anggap pintar, kita berikan kedudukan tinggi, ngomong awal di Jakarta, ngiles mendingan ke di Amerika. Kepalanya.